Selamat sore semuanya, benar? Sore. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Pada hari ini kita akan belajar tentang organel dan fungsinya. Apakah kalian tahu bagian dari tubuh kita yang paling kecil menurut kalian itu apa? Sel. Bentar kan? Menurut kalian di dalam sel itu sebelumnya mungkin ada teman-teman kalian yang nggak masuk mungkin hari ini? Ada. Sakit sama ini? Sakit atau bolos? Apa? Bolos, Pak. Apakah kalian tahu kan sel kan bagian terkecil kan dari tubuh kita kan? Tapi ada yang lebih kecil lagi dari sel itu sendiri, yaitu organel sel. Baik, sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang organel sel dan fungsinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang membran sel. Apa membran sel itu? Di sini dijelaskan atau dijelaskan kan membran sel berupa topik tipis atau juga disebut plasma membrana. Apa dari bagian apa penyusun dari sel itu sendiri, yaitu lipoprotein. Fungsinya antara lain yaitu sebagai pelindung sel. Mengapa dikatakan sebagai pelindung sel? Yang pertama, karena letak dari membran sel itu kan terletak paling luar dari sel, sehingga mempunyai fungsi sebagai pelindung sel. Yang kedua, mengendalikan perputaran zat. Mengapa dikatakan demikian? Nah, yang pertama, di dalam sel itu kan bersifat semi-permeabel. Artinya apa? Dia dapat memasukkan partikel-partikel atau ion ke dalam sel itu sendiri. Yang ketiga, tempat terjadinya reaksinya. Yang selanjutnya itu, nah ini dia gambar membran sel. Di sini terdapat gambar membran sel. Di sini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan protein integral pada bagian atas dan protein integral di bagian bawah. Nah, yang kedua bagian organel sel yaitu inti sel. Apa itu inti sel? Inti sel merupakan bagian sel yang terletak biasanya pada bagian tengah sel. Hampir semua sel di sini memiliki nukleus. Mengapa demikian? Karena nukleus ini berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Biasanya sel hanya memiliki satu nukleus saja yang terletak di tengah. Menurut kalian, apakah setiap sebuah sel hanya memiliki satu nukleus saja? Ya, enggak Pak, enggak. Iya. Apa demikian? Karena inti sel yang mengatur segalanya. Sebenarnya di dalam sel. Ya, lanjutkan. Jadi kalau kita bagi dapat. Sebenarnya di dalam inti sel itu terdapat dua nukleus. Misalkan pada sel darah kita, sel darah putih itu, sel apa? Seperti yang pada bagian ototrolik atau apa itu ada dua sel di sel. Nah, apa fungsinya? Posisinya yang pertama adalah nukleus. Nah, yang ketiga adalah nukleus plasma, dan yang terakhir adalah selanjutnya. Nah, ini dia gambarnya. Terdapat nukleus di tengahnya, ada kulitnya juga. Apa fungsinya? Yang pertama menunjukkan ciri-ciri yang dimiliki sel. Mengapa dikatakan demikian? Mungkin ada yang tahu juga.
menunjukkan ciri-ciri yang dimiliki sel. Apa itu enggak? Karena nukleus memberikan Ciri-ciri sel. khusus. Enggak tahu Yang kita Pak. ketahuikan di dalam nukleus itu kan terdapat kromosom dan DNA. Itulah yang menyebabkan dapat menunjukkan ciri-ciri yang selanjutnya mengatur bentuk sel. Yang selanjutnya itu juga sebagai penentu generasi selanjutnya. Nah, bagian yang ketiga yaitu sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma merupakan suatu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya kecuali nukleus dan organela atau organel sel. Sitoplasma di sini tersusun atas air yang di dalamnya terlarut molekul-molekul kecil dan molekul besar atau makromolekul dan ion-ion dan bahan hidup. Organel yang menyusun sitoplasma, mungkin ada yang tahu kalian semua? Pak. Yang menyusun sitoplasma, organel yang menyusun sitoplasma. Sitoplasma. Protein, Pak. Bagian-bagiannya. Oh, bagiannya. Bagiannya banyak, Pak. Ada Yang mikrotubul. coba sebutkan yang kalian tahu saja. Gosok. Api. Nah, bagus sekali. Pasti Papa ada main ya, Pak, sama anaknya. Si mau. Muka Bapak merah. Bakal. Bagian-bagian apa sitoplasma yang menyusun pertama mitokondria. Apa itu mitokondria? Nah, yang bagaimana dia disusun? Mitokondria disusun oleh fosfolipid dan protein. Apa fungsi dari mitokondria? Nah, di sini mitokondria berfungsi untuk sebagai tempat respirasi atau sebagai pembagi energi. Ini dia gambarnya, gambar skematis mitokondria. Nah, yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Menurut kalian retikulum endoplasma ini memiliki fungsi sebagai apa? Yang kalian ketahui? Apa itu retikulum endoplasma? Yang tahu? Nah, itu yang tertera di depan. Retikulum endoplasma merupakan sistem yang sangat luas, memeran di dalam sel berupa saluran saluran dan tabung lipid. Retikulum endoplasma ada dua macam. Ada yang tahu? Ada yang tahu retikulum endoplasma? Ada dua macam, ada dua, yaitu ada yang tahu? Nah, bagus. Kemudian apa? Retikulum endoplasma kan ada yang kasar dan ada yang halus. Menurut kalian apa perbedaan dari keduanya? Yang pertama perbedaannya yaitu kalau retikulum endoplasma halus itu biasanya tidak ditempeli oleh ribosom. Kalau retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom. Dari segi bentuk juga retikulum endoplasma kasar lebih besar dibandingkan dengan retikulum endoplasma halus. Nah, selanjutnya fungsinya. Apa fungsi dari retikulum endoplasma itu? Yang pertama, menghubung suatu luar inti dengan sitoplasma sehingga menjadi penghubung materi genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Yang kedua yaitu sebagai transporter protein yang sudah di dalam ribosom. Jadi yang sintesis protein itu di ribosomnya.